Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Invita Kamalia dengan NPM 19510403993, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, KKNDR Kelompok 399 dengan DPL Bapak Budiman Syah MKomI. Video ini untuk memenuhi tugas video pertama dengan tema Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal 2 tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota, guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar min 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Melihat kontraksi pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dengan membangun kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun harus didukung penuh oleh pemerintah daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kedua kebijakan ini dapat disambut dengan positif oleh masyarakat dan pelaku usaha serta dapat bergerak maju sesuai rancangan pemerintah guna memulihkan ekonomi Indonesia yang telah mengalami kontraksi. Berdasarkan kurva di atas, pandemi menyebabkan Indonesia mengalami supply shock dan demand shock pada waktu yang bersamaan. Supply shock disebabkan adanya pemberlakuan kebijakan PSBB berdampak meningkat pengangguran. Dikarenakan terjadinya pengurangan kebutuhan tenaga kerja membuat kurva AS1 bergeser ke kiri menjadi kurva AS2. Kondisi demand shock disebabkan akibat tidak ada kejelasan akan tindakan pemerintah dalam memberikan kebijakan ekonomi yang dapat meringankan masyarakat sehingga masyarakat yang terdampak mengalami penurunan pendapatan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama pemerintah daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar, bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia. Kebijakan fiskal mempunyai 3 stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu yang pertama, percepatan belanja pemerintah. Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat pembendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan transfer ke dana daerah dan desa. Yang kedua adalah relaksasi pajak penghasilan. Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 22, pengurangan pajak penghasilan pajak pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Yang ketiga yaitu pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3% dengan tujuan tahun 2023 akan kembali seperti semua ke level maksimal 3%. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah yaitu bekerjasama dengan Bank Indonesia agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.